大家好，欢迎来到我的 YouTube channel。我们今天学习 HSK 5级第31章，登门槛效应。Foot in the door effect. Nah, menkan itu apa sih? Menkan itu kalau misalnya kita liburan-liburan di China gitu, kita ke tempat kayak Forbidden City atau Tiantan. Nah itu mereka pintu-pintunya kan besar kan. Nah itu pintunya itu di bawahnya tuh ada kayak lonjakan lagi gitu loh. Jadi kaki kita itu harus kayak gini, tut untuk ke dalamnya. Kita nggak boleh injak menkannya ini, gitu. Jadi kayak semacam penghalang pintu gitulah. Itu menkan. Oke, terus xiaoying itu efek teng itu kayak semacam memanjat gitu sih, tapi bukan memanjat juga ya. Kalau misalnya kayak tadi kan aktivitas tadi kan ngelangkahin gitu kan, nah itu pakai teng gitu. Oke. Terus menkan tadi aku udah pernah jelasin ya, tadi penghalang di bawah pintu itu. Terus paushe itu kantor surat kabar. Pianji, editor. Itu kayak iya gitu. Itu indicate positive response. Setuju gitu. Terus Qingyi itu effortless. Effortless. 不要轻易放弃它, jangan semudah itu untuk merelakan dia. Nah itulah kalimatnya contohnya ya, qingyi. Oke, tapi qingyi juga bisa jadi adverb. Kayak tadi kan aku kan pakai contoh kalimat yang adverb kan, 不要轻易放弃, karena 放弃 itu adalah verb. Jadi kalau 轻易di depan verb itu otomatis jadi adverb gitu. Oke, terus 处理 to handle, atau bisa juga dibilang memproses sih. 处理事情, memproses masalah, handle masalah. 社区 itu community. Nah bedanya dengan 社会itu cangkupannya lebih luas, seluruh masyarakat. Kalau 社区itu komunitas yang lebih kecil, kayak komplek rumah gitu. Terus 劝 to try to persuade, membujuk orang. Nah kalau 求 ini memohon, jadi 劝 membujuk, 求 memohon gitu. Dulu aku nggak bisa bedain ini dua, tapi sekarang udah bisa lah ya. 劝 dan 求. Terus 圆 bundar, circle. Terus 标志 itu adalah sign, tanda ya, sign. Contoh 圆的标志, bentuk sign lingkaran. Terus 出示 itu to show, menunjukkan. 赞成 to agree with, setuju ya, setuju atau mendukung. Misalnya A ngasih usulan apa, terus habis itu B, 我赞成, saya setuju. Cuman kalau misalnya untuk izin, misalnya nih mau keluar rumah, setuju nggak? Misalnya mama setuju nggak keluar rumah? Nah tapi itu nggak boleh pakai 赞成, pakainya 同意. Kalau untuk izin itu pakainya 同意. Kalau misalnya usulan pendapat setuju, boleh pakai 同意, boleh pakai 赞成. Itu bedanya 同意 dengan 赞成. 同意 buat izin, ini buat usulan gitu ya. Dan 赞成 itu lebih formal dibandingkan si 同意 lebih ke kehidupan sehari-hari
Pokoknya di HSK 5, HSK 6 itu kita bakal belajar kata-kata yang formal guys. Jadi sebenarnya kalau nggak hafal itu ya sebenarnya nggak masalah aja sih, masih bisa bicara, masih bisa ngobrol dengan normal gitu. Kayak ini Zancang, kita udah tahu satu tongyi, setuju, ya udah pakai tongyi aja gitu. Kalau di kehidupan sehari-hari sih gitu. Nah terus ada 请愿书 petisi, petition, 恋爱 love. Nah, ini biasanya kita tahu ya, 谈恋爱 pacaran gitu. Terus 迫切 itu adalah urgent, 由于 hesitant, ragu-ragu ya, 犹豫. Terus 冷淡itu cold. Nah ini untuk sifat orang sih biasanya ya, sifat orang yang dingin. Nah lawannya berarti si hangat kan, 热情 冷淡，热情 hangat, 冷淡 dingin, sifat orang ya. 无所谓 I don't care, nggak peduli. Ya terus 值班 to be on shift, 报告 report. Nah kapan hari kita pernah belajar namanya 报道 ya. 报道itu laporan, 报道itu laporan kayak mau ke reporter atau ya laporan yang lebih casual aja sih gitu sifatnya. Kalau 报告itu laporan untuk yang ke atasan, dan 报告juga bisa sebagai noun kan, artinya report gitu. 报道ya lebih yang santai gitu lah ya, report yang santai. Kalau 报告itu lapor ke atasan gitu. Terus 八成 ini most probably atau most likely. Jujur kata ini pun aku nggak pakai di kehidupan sehari-hari. Jarang banget. Nah kita lihat contohnya deh. 八成 nah 直接说8成会被拒绝。Most probably bisa most probably akan ditolak gitu. Oke, terus mohu itu blur, nggak jelas. Ya kita bisa bilang mata kita sedikit blur gitu. 我的眼睛有点模糊. Gitu. Oke. Terus 狡猾ini licik. 了不起itu great atau amazing. Kita juga pernah belajar si 不得了. 不得了itu lebih mendeskripsikan sebuah adjective sih. Contoh 热得不得了, sangat benar-benar panas, 热得不得了. Nah, kita nggak bisa ngomong 热得了不起, karena 了不起digunakan untuk memuji kemampuan seseorang. Gitu. Itu bedanya 了不起dengan 不得了. Oke, terus 身段, posture, manner, attitude. Ini juga jarang dipakai sih. Tinggal hafal aja buat ujian. Nah, ini 缩短 kita bisa pakai ini. 缩短itu untuk memperpendek. 缩短 itu memperpendek. Kemarin kita pernah belajar yang namanya 延长. Yenchang kan memperpanjang kan. 缩短 itu memperpendek. Kanpuchi meremehkan, bukan meremehkan sih, kayak to look down upon gitu. Contohnya 不要让老师们看不起你. Jangan biarkan guru-guru menganggap remeh kamu gitu. 谦虚 modest atau rendah hati. 实践 itu adalah to put into practice gitu. Kalau misalnya di mata kuliah praktikum ya 实践课 gitu. OK， 这些是我们今天学习的生词。
OK，我们接下来看练习题吧。OK， 迫切 urgent， 无所谓 gak peduli， 了不起 amazing， 标志 symbol， 处理 process， 赞成 setuju。 OK， kita lihat 第一题。每次比赛之前，我都仔细记一些比赛线路周围的sebelum lomba, setiap kali sebelum lomba, saya akan 仔细 dengan detail 记 mengingat 一些比赛线路。Nah, ini jalur lomba punya simbol gitu. Simbol-simbol di sekitaran jalur lomba. Coba kan sekitaran. OK， 第二，大家都不 blah 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 让留言去负责上海的项目。Semuanya pada tidak setuju si Liu Yan bertanggung jawab 负责 untuk proyek 项目 di Shanghai， 不赞成。Oke, terus nomor 3， 平时很多问题都是他去。Nah, ini gampang ya. Masalah biasanya dia yang prosesin, 处理gitu. 别人根本不会， orang lain 根本 sama sekali tidak bisa， 不会。第四，如果新工作有发展空间， kalau misalnya pekerjaan baru ada 发展 berkembang, 空间 ruang untuk berkembang berarti ya. 工资低一点， gajinya lebih rendah, ye juga ya nggak peduli ya. Kalau misalnya masih bisa 发展， masih bisa berkembang, nanti kan gajinya juga bisa naik gitu. 第五，公司 blah 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 需要开发出适合亚洲市场的新产品。Oke, perusahaan bla 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 perlu 开发 kayak semacam apa ya, menciptakan gitu. 适合 yang cocok di 亚洲 itu 亚洲 itu di Asia. Nah, yang cocok di pasar Asia punya produk. Oke, berarti ini mau nggak mau poche ya. Secara urgent udah butuh barang untuk dipasarin di Asia gitu. Oke, nomor 6. 不就是买了个新手机吗？ bukannya cuman beli HP baru aja. 有什么 Nah, apa hebatnya? 有什么了不起的？ Oke, next ada bagian 选择正确答案. Nah, ada lengtan dan cingtan. Oke, dua-duanya artinya udah jelas beda ya. Satu dingin, satu cingtan itu tawar gitu. 没想到主任的态度很 Nah, ini 态度 kan sifat. Jadi lengtan ya. This one's easy. 第二，当经理有什么 bla 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 的 Oke, apa hebatnya jadi manager 有什么了不起的？第三，你自己一个人去花园里玩
mama, bla 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 ma, bla 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 ma. Oke, tadi aku bilang 赞成 itu untuk mendukung pendapat gitu. Kayak misalnya lagi di rapat gitu. Sementara 同意 lebih ke kehidupan sehari-hari aja. Dan untuk izin, ya kan? Mama mengizinkan enggak? 同意了吗？第四，挺好的工作为什么要辞职？ Nah ini pekerjaannya lumayan, kenapa mau resign? 辞职，你怎么这么？ Nah, 模糊tadi blur nggak jelas kan? Hutu itu kayak bimbang, linglung gitu, beda. Jadi ini bimbang linglung ya, bukan bimbang linglung, bukan 模糊. Oke, easy kan? Nanti di tes HSK 5 ada soal mirip-mirip kayak gini, cuman pilihannya nggak cuma 2, mungkin ada 3 atau 4 gitu, aku lupa. Gitu. Oke, 这些都是我们今天做的练习题。下一个我们看语法。Oke, ada gitu. Ini tuh untuk ngechat gitu ya. Ngechat biasanya secara santai atau lagi ngobrol gitu pakai Oke, jadi berdasarkan nada di sini dia punya arti yang berbeda-beda gitu. Satu, itu untuk mempertanyakan 表示疑问，不是28号，难道是我记错了？ Bukan tanggal 28? Apakah saya yang lupa? Mungkinkah saya yang lupa? Gitu. Terus ada kan ini ada 3 kan, berarti kita turun dulu. Gitu. Oke, ini untuk menyatakan iwai, berarti sesuatu yang di luar prediksi ya, di luar prediksi, atau 不该是这样, tidak seharusnya begini. 你的房间为什么这么冷? Kenapa kamar kamu begitu dingin? Gitu. 你怎么还没走啊? Kamu kenapa belum jalan? Gitu. Oke. Terus Oke, fungsi ketiga ada bukan marah ya. Ini untuk menyetujui. Gitu, untuk 答应 atau 认同. Oke, 如果您心情好，我就说件事；心情不好，就改天再说。改天 di lain hari. Gitu. Oke. Ingat ya nada-nadanya. Tanya, ya ini jelas ya. Ada sesuatu yang di luar prediksi. Kayak nada heran gitu. Terus setuju. Gitu ya. Oke, kita lihat ini pakai nada-nada apa saja. Nada-nada yang mana? Oke. Kita lihat belakangnya dulu ya. 我记住了, saya sudah ingat. 明天给你发邮件. Besok kirim kamu email. Berarti ini setuju ya? Nah, 第二, 小明怎么又忘记关灯了? Nah, ini seharusnya kalau udah dibilangin berkali-kali si Xiaoming harusnya tahu untuk tutup lampu kan, mati lampu kan. Berarti ini Nah, ini kenapa HP saya hilang? Gitu. Kenapa HP saya nggak ada? Berarti ini mempertanyakan. Gitu ya. Kurang lebih ini untuk cuman beda nada doang. Oke. Oh, terus kalau misalnya ketik di WeChat biasanya kita ketiknya gini sih, tapi ya sama juga sama satu lagi gitu. Oke. Nah, next ada 轻易. 轻易 punya 2 fungsi sebagai adjective, dan tadi aku udah sempat mention juga sebagai adverb. Sebagai adjective artinya adalah 简单, 容易, mudah. Gitu ya. Contoh misalnya, 任何胜利都不是轻易 dengan mudah 得到的. Didapatkan dengan mudah. Terus ini, 轻易的请好了
dengan mudah sudah mendapatkan izin. Qingyi. Oke, itu sebagai adjektif. Satu lagi sebagai adverb yang artinya perilaku dia itu kayak gimana ya? Ini nih, tidak hati-hati, sui pian ya semau dia gitu. Biasanya dipakai di 否定句atau kalimat yang negatif yang biasa ada pu-nya. 轻易步 bla 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 的格式. Nah, ini bentuknya 轻易步 bla bla bla. Oke, coba kita lihat. Nah, nomor 3. 你这个人他这个人的特点. Nah, sifat dia itu 是从不轻易决定, tidak mudah untuk memutuskan, 也不轻易转变, juga nggak mudah untuk 转变. 转 kan aku udah pernah bilang kan, kayak putar balik gitu. 变 itu berubah. Jadi kayak pendirian dia itu nggak gampang berputar gitu, nggak gampang berubah gitu. 轻易. Nah, terus ada lagi nomor 4. 他为人好强. 轻易不求人. 轻易不求人 maksudnya apa? Nih, 轻易不 artinya adalah 很少做. Dia sangat jarang untuk memohon kepada orang. 轻易不求人. Gitu. 这次向咱们借钱, kali ini minta uang, pinjam uang ke kita, 一定是遇到什么难事了. Jadi karena dia adalah orang yang jarang gitu, orang yang jarang minta bantuan gitu. Jadi kalau kali ini dia pinjam uang, berarti ada suatu hal yang sulit kan. Oke. Ini untuk si Qingyi. Satu sebagai mudah, dan satu lagi sui pian semau dia gitu. Oke, kita lihat contoh nomor 1 dan 2. 这条路改为单行线后. Nah, 单行itu 行itu kan kayak paralel gitu kan. Dan itu satu doang, 单行线 berarti kayak satu jalur doang. Begitu jalan ini diubah jadi jalanan satu jalur, pejalan kaki atau pedestrian, lao pai xing, kita pernah belajar ya. Aku lupa xingnya yang mana ya. Lao pai xing. Lao pai xing bisa dengan mudah menyeberang jalan. 可以轻易的过马路了. Bisa dengan mudah menyeberang jalan. 老百姓可以轻易的过马路了. Oke. Nah, kalian tahu te ini kan? Te ini tuh kalau misalnya depannya adjective, ditambahin te ini. Nah, kalau misalnya depannya itu verb, belakangnya ditambahin te yang ini. Gitu. Itu bedanya ya. Jadi kalau di ujian HSK, nah ini harus kalian tahu dengan pasti. Gitu. Oke. Kalau te yang ini te gampang, ini te kepemilikan kan? Gitu. Oke. Nomor 2. 爸，今天这么热, hari ini begitu panas, 你们怎么不开空调啊? Oke. Kenapa hari ini nggak buka AC? Pakai 轻易步. 轻易步 artinya 很少做. Oke.
Kenapa nggak buka AC gitu? Kita mau bilang, ini kalau kalimatku ya, orang-orang di desa itu mereka sangat jarang buka AC gitu. 因为村里的人从来轻易不开空调gitu. Karena orang-orang desa biasanya mereka nggak buka AC gitu, jarang buka AC. 很少做的意思. Oke. Nah, ini untuk 轻易. Satu sebagai mudah, satu lagi 随随便便 semau dia gitu. Oke. Lanjut. 最后一个部分 ada 轻易 dan 容易. Oke, 轻易 dan 容易 di saat kesamaan mereka adalah 不费事, itu artinya ya mudahnya sih gampang dilakuin gitu ya, 不费事. 费 kan 浪费, boros gitu kan, menyia-nyiakan. 事 itu hal, jadi kayak nggak repot gitu. Oke. Terus 轻易 bedanya dengan 容易. Satu, 轻易 不费力气, tidak nggak perlu tenaga banyak. Itu 轻易, fokusnya ke nggak perlu tenaga banyak. Kalau 容易, fokusnya itu nggak sulit, 不难办. Oke, fokusnya beda ya. 轻易 nggak perlu tenaga banyak, terus 容易 tidak sulit. Oke, contoh kalimat ini nih. 高考时 saat ujian 高考很轻易的考上了名牌大学. Dengan mudahnya, nggak perlu tenaga banyak, bisa masuk ke universitas yang terkenal gitu. Terus ini kalau 容易, ujiannya sangat mudah gitu. Tidak sulit. Oke, terus 容易 itu bisa ngepiao-shi. Ini sih kalau di contoh kalau misalnya di teorinya sih 发生某种变化的可能性大. Terjadi kemungkinan terjadinya perubahan itu sangat besar. Tapi kita lihat langsung contoh kalimatnya aja ya. 容易发脾气, mudah marah-marah gitu. Karena belakangan ini 最近心情不好. Karena belakangan ini situasi maksudnya perasaan dia nggak bagus gitu. Jadi gampang marah-marah gitu. Bukan pakai 轻易 ya. Terus satu lagi, 轻易 tadi 随随便便 sebagai 副词, sebagai adverb. Kalau 容易 tidak bisa menjadi adverb. Gitu ya. Itu perbedaannya. Satu, 轻易 nggak perlu tenaga banyak. Terus kedua, 轻易 sebagai adverb bisa artinya semau dia, 随随便便. Nah, kalau 容易 itu fokusnya ke tidak sulit dan kemungkinan terjadinya suatu hal itu besar kemungkinannya. Itu 容易. Oke. Kita lihat latihan soal di bawah coba. 据说这位刘先生从不 Nah, 轻易 dengan mudahnya dengan semaunya gitu. 花钱 keluarin uang untuk traktir orang makan, 请人吃饭 gitu. 轻易 dengan mudahnya, semaunya gitu. Oke, nomor 2 kita lihat. 看完信后 bla 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 不动感情的父亲眼圈都红了. Jadi setelah mengetahui informasinya, setelah melihat informasinya, nah ini tadi
kita belajar yang struktur ini kan. Qingyipu bla bla bla. Ini berarti juga qingyi ya, qingyi putong. Nah, karena melihat informasi itu, jadi akhirnya si ayah kayak tergerak gitu. Tergerak sampai matanya sampai merah gitu. Matanya sampai merah. Qingyi putong. Berarti ini sebagai si futsi ya. Nah, sebagai futsi tadi kan dia punya dua bentuk. Oke. Terus nomor 3. Ni ziyang zou, kamu kayak gini, 不了解情况的人很 bla 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 误会. Oke, jadi gampang 误会itu adalah salah paham. Gitu. Ini jelas ya, 容易. Fungsi yang ini nih. Fungsi yang ini. Oke. 下一个我们双方都没有 bla 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 放弃自己的意愿. Kita dua-duanya kedua belah pihak tidak dengan mudah 放弃 merelakan 自己的意愿. Kayak merelakan keinginan masing-masing gitu lah ya. Oke, ini jelas ya 放弃 verb kan. Kalau misalnya ini adjektif harus ditambahin te. Karena di sini nggak ada te, maka dia harus diisi si adverb. Kalau adverb berarti kita isi si qingyi, bukan 容易. Oke. Dan juga alasan keduanya adalah merelakan keinginan itu kan kayak bisa dibilang sesuatu yang kayak remeh gitu. Bukan remeh ya, maksudnya kayak semau gue gitu loh, semau gue gitu. Jadi isi si qingyi bukan 容易. Karena 容易 fokusnya itu mudah, tidak sulit. Dan satu lagi tadi kemungkinan sesuatu hal terjadinya itu besar gitu. Kayak contoh mudah banjir lah gitu, mudah gempa lah apa gitu. Oke. 那我们今天学习的内容到此已经结束了，谢谢大家，拜拜。